Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bapak. Pagi, Pak. Ya. Jadi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, agar apa yang kita lakukan nanti bermanfaat dan berkah, mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, dan mungkin ada teman kita yang sakit, ya kita doakan pada pagi hari ini. Silakan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Saya akan mengabsen dulu pada hari ini. Riza Umi hadir ya. Hadir, Pak. Simon Banu Aji hadir. Hadir, Pak. Winardi Siapa? hadir. Muhammad Yunus hadir. Woso hadir. Oh ya. Zakarias Dubu. Oh ini Zakarias tidak masuk ya hari ini ya. Tadi ada, Pak. Keluar lagi, Oh Pak. ya. Izin. Izin ke belakang ya. Izin ke belakang. Ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang alat ukur. Ya, untuk sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang kemampuan siswa yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, kalian harus sudah mengenal tentang bilangan dan sudah bisa melakukan perhitungan penjumlahan desimal, serta bisa menggunakan penggaris. Nah, untuk kali ini saya ingin bertanya, apa sudah pernah kalian ketahui alat jangka sorong atau sketmat biasanya disebutnya di bengkel atau vernier caliper? Nah, mungkin yang rumahnya dekat bengkel atau dekat dengan bengkel otomotif atau bengkel bubut biasanya sering melihat alat ini. Apa sudah ada yang pernah tahu? Belum, Pak. Tidak pernah tahu ya. Ya, namanya adalah alat ukur jangka sorong yang biasa digunakan di bengkel, misalkan otomotif itu yang suka modif, biasanya untuk memperlebar ruang bakar di piston atau bore up ya. Itu biasanya menggunakan bantuan alat ini untuk mengukur ukurannya. Kemudian di bengkel bubut atau freeze, biasa juga digunakan alat ini ya untuk mengukur bagian lubang atau kedalaman benda seperti itu ya, atau panjang lebar benda. Oke, itu pemahaman awal tentang alat ukur ini. Kemudian pada pertemuan ini tujuan pada pembelajaran hari ini yaitu kalian wajib memahami tentang skala pada alat ukur ini, jangka sorong, kemudian mampu membaca alat ukur jangka sorong ini, dan mampu menggunakan alat ukur jangka sorong ini. Untuk kegiatan pada hari ini, nanti saya akan memaparkan video tentang demonstrasi ya, penjelasan tentang fungsi-fungsi bagian-bagian jangka sorong dan demonstrasi penggunaan jangka sorong ini. Nah, nanti setelah itu kita akan melakukan diskusi untuk melakukan praktek langsung pengukuran benda dengan menggunakan alat ini. Oke, untuk sebelum kita masuk ke materi, saya berikan soal dulu ya. Nah, soal ini saya bagikan soal dulu. Silakan kalian kerjakan sebisanya saja ya. Nah, ini silakan langsung dijawab di situ. Nah, waktunya tidak lama, hanya 5 menit saja. Oke, ini silakan dikerjakan dulu 5 menit. Oke, selesai ya. Silakan langsung dikumpulkan ke depan.
Ya, terima kasih. Langsung kita lanjutkan ke materi. Yang pertama saya akan memutarkan video tentang bagian-bagian jangka sorong ya. Nah, silakan disimak video berikut. Ya, ini fungsi yang pertama ya. Dia adalah rahang dalam ya. Ini disebut rahang dalam. Ini adalah bagian yang pertama yaitu rahang dalam. Nah, ini ada bagian tetap, ada bagian yang bisa digeser-geser ini ya. Bisa diperhatikan fungsinya. Ini adalah rahang luar ya. Ya, ini ada bagian yang sama tadi, yang tetap, dan ada yang digeser ya. Nah, ini bagian yang ketiga, pengukur kedalaman ya. Ya, atau bisa disebut dengan deep measuring ya. Ya, ini yang keempat adalah skala utama ya. Yang ada di penggaris ini namanya skala utama ya. Nah, yang bawah ini milimeter, yang atas ini inci ya. Nah, ini skala nonius ya. Penggaris yang kecil ini disebut skala nonius. Oke. Dari sini penjelasan tentang bagian-bagian jangka sorong. Apa ada yang ditanyakan? Oke, paham semua ya? Ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ini tadi juga ada fungsi-fungsi jangka sorong lagi. Sudah tampil Pak ini videonya? Sudah bisa tampil ya, dilanjut. Iya. Ini saya ulangi Pak ya. Suaranya nggak dengar ini Pak. Di Pak Wahyu suaranya dengar. Suara video ada nggak Pak Wahyu? Ada Pak. Di sini Cuma enggak dengar. nggak dengar. Oh. Bagaimana Pak? Nih lanjut aja. Lanjut aja sudah Pak.
Ya alternatifnya Bapak yang menjelaskan Iya. kalau misalnya video tidak keluar Jadi yang pertama suaranya. adalah fungsi yang pertama untuk mengukur diameter luar atau panjang benda. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk mengukur diameter lubang atau gunakan untuk mengukur panjang lebar suatu lubang. Ya, fungsi yang ketiga untuk mengukur kedalaman suatu lubang. Nah, ini yang keempat adalah untuk mengukur ketinggian suatu benda atau jarak suatu benda. Oke, dari sini adalah fungsi dari alat ukur jangka sorong. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjutkan ke cara membaca jangka sorong ketelitian 0,05. Nah, ini adalah cara membaca jangka sorong, yaitu skala utama ditambah dengan skala noniusnya. Contoh yang pertama, untuk menentukan skala utama, titik acuannya adalah ini 0 pada skala nonius. Nah, garis di depan 0 nonius ini adalah nilai dari skala utamanya, yaitu 0. Kemudian untuk mengetahui skala nonius, nilainya yaitu cari garis di sini yang sejajar dengan yang atas. Pak Wahyu, tanya Pak Wahyu, Ya. itu yang dijelaskan Bapak menampilkan apa ya? Ada yang ditampilkan atau hanya cerita, Pak? Belum terlihat kalau Oh, misalnya. videonya belum. Maaf, Pak. Sudah, Pak, nggih? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, Sudah. kita. Iya. Maaf, Pak. Karena layarnya berbeda ini. Nah, ini adalah nilai dari skala nonius. Garis yang segaris ya, dengan garis yang atas paling. Nah, ini adalah 0,35. Ini hasilnya adalah 0,0 skala utamanya, kemudian skala noniusnya adalah 0,35, kalau ditambahkan adalah 0,35 mm. Ini adalah contoh yang kedua. Nah, skala utama ditunjukkan oleh 0 nonius, ya. Acuannya adalah 0 nonius ini. Garis di depannya adalah nilai dari skala utama itu, yaitu 19 mm. Ditambah untuk skala noniusnya, cari di sini yang sejajar dengan yang atas ya, untuk satu garis. Nah, ini yang paling berhimpit ya.
yang paling segaris. Nilainya adalah 25. 0,25. Sehingga hasil pengukurannya adalah 19 mili, ini ya. Kemudian yang segaris 25. 19,25. Berikut adalah contoh yang ketiga. Nah, ini nono-news-nya. Ini beri segaris ya, dengan skala utamanya di sini. Sehingga nilainya adalah 12 tepat ya, 12 tepat. Dan skala newsnya 0. Sehingga hasilnya adalah 12 mm. Nah, jika nolnya pas, maka 10 juga akan pas. Ini menunjukkan angkanya itu tepat ya, 12 mm tepat, tidak ada lebihnya. Ini yang keempat. Ya, ini depannya 0 news. Ini adalah 21, 22, 23 ya. Skala utamanya adalah 23 ini. Kemudian untuk skala non newsnya kita lihat mana yang paling sejajar ya di atas ini. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini ya. Ini adalah yang paling sejajar dengan yang atas ya. Paling lurus. Maka nilainya adalah 85. Sehingga skala ukurnya, hasil pengukurannya adalah 23,85 mm. Oke, dari sini adalah cara membaca jangka sorong ketelitian 0,05 mm. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya, yaitu kalian akan melakukan pengukuran secara berkelompok ya, diskusi. Silakan kalian bentuk kelompok. Di sini ada 10 kelompok. Jadi nanti rata-rata satu kelompok jumlahnya ada 3 sampai 4 anak ya. Ya, urut saja biar tidak bingung. Absen 1 sampai 3 kelompok 1 dan seterusnya. Untuk absen 31, 32, 33 nanti bisa satu-satu bergabung di kelompok 1, 2 dan 3. Ya. Silakan. Silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya, kok. Dan nah ini saya bagikan bendanya. Nah, ini bendanya, ini adalah alat ukurnya. Nah, ini adalah lembar kerjanya.
Ini adalah lembar kerja kalian nanti. Silakan kalian nanti berdiskusi dalam melakukan proses pengukuran. Nah, itu bendanya, ini adalah gambar dari benda kerjanya, dan itu adalah bagian-bagian benda yang harus kalian ukur. Ya, nanti bisa dibagi ya. Nanti satu anak bisa mengukur satu bagian benda. Nah, satunya yang A, satunya yang B, satunya yang C. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dalam pengerjaan kalian nanti, diskusi kelompok kalian nanti. Nah, ini adalah tahapannya. Pertama adalah bersihkan dulu alatnya ya nanti sebelum digunakan. Kemudian silakan dikendorkan skrup penguncinya. Kemudian silakan dicek dulu ya nanti itu alat ukurnya apakah nanti 0 skala utama dan nonusnya nanti bertemu atau nanti tidak berimpit ya. Nah, nanti kalian geser salah satu rahang jangka sorong, kemudian nanti silakan diukur bendanya sesuai dengan bagian yang harus diukur. Nah, ini silakan nanti jepit bendanya yang diukur hingga benar-benar menyentuh atau tidak ada celah. Nah, selanjutnya silakan dibaca itu berapa skala utamanya, berapa skala nulusnya, dan jangan lupa nanti untuk mengukurnya ya mata harus usahakan lurus ya. Jangan miring-miring ya, nanti lurus agar nanti nilainya bisa akurat dalam pembacaan. Nanti silakan dijumlahkan angkanya dan ditulis pada lembar kerja yang sudah disediakan. Nanti kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Kalau ada kesulitan nanti silakan ditanyakan. Oke, paham anak-anak? Kalau sudah paham silakan berdiskusi ya. Waktunya 35 menit ya, mulai dari sekarang. Silakan. Ya, silakan. Oke. Ya, itu tolong Riza ya. Kok enggak ikut ngukur? Nah, ya. Silakan diskusi ya Riza dengan temannya, jangan diam saja. Ya, Bapak. Nah, Simon Banu ya, silakan diskusi. Jangan jalan-jalan terus. Ayo duduk di tempatnya. Saya mau lihat ini. Nah, ini Wenadi, tolong ke sini ya. Ya, ini tolong saya ingin tahu tadi Ya. gimana cara membacanya ini. Oh. Ya, ini tolong mana kamu mau baca yang mana? Yang itu ya, tolong. Gimana cara bacanya itu? Oh ya, seperti itu ya. Ya, ya, ya. Ya, bagus, bagus ya. Silakan dilanjutkan. Oke, ada yang susah? Oh ya, nanti untuk membantu kalian dalam belajar ya, kalian bisa menggunakan aplikasi Android ya. Nah, nanti di HP kalian bisa menginstal aplikasi Android. Ya, ini bisa digunakan untuk membantu kalian belajar nantinya ya. Nah, nanti di Play Store silakan cari ya vernier caliper kata kuncinya atau jangka sorong ya. Nah, nanti ada macam-macam, ada matic vernier caliper ya. Ini saran saya nanti tolong diinstal yang ini ya. Nah, nanti di sini di aplikasi ini nanti ada cara ya, contoh cara membacanya seperti apa ya. Nah, nanti di bagian pojok ini kalian pilih 0,05 mm ya, sesuai dengan ketelitian jangka sorong yang kita pelajari saat ini. Nah, ini nanti bendanya bisa digeser-geser, kalian bisa digeser-geser. Nah, yang biru ini adalah nilai dari skala utamanya. Nah, ya, kalau yang merah ini adalah nilai dari skala nonusnya. Nanti kalian bisa geser-geser sehingga bisa tahu, oh ini skala utamanya, oh ini skala nonusnya ya. Nah, nanti kalau digeser-geser seperti ini berubah. Tadi 7, ini 0,8 ya.
Nah, ini 14 atau 0,5. Nanti kalian coba di HP-nya ya untuk diskusi bersama kelompok kalian. Kalau ada kebingungan, oke, waktunya sudah habis. Ayo silakan dikumpulkan hasil diskusi kelompok kalian. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kerjakan soal lagi ya. Soal post test. Nah, ini soalnya. Nah, ini. Silahkan dikerjakan soal ini lagi ya. Ada 4 soal tadi, silahkan dikerjakan. Waktunya 5 menit ya. Oke, sudah. Saya silahkan dikumpulkan. Oke, kalau sudah saya bagikan lembar refleksi pada hari ini ya. Ya, ini tolong dikerjakan sebentar ya. Nanti dikumpulkan. Waktunya 5 menit. Ya, sudah, silakan kumpulkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya pada pelajaran ini. Semoga pelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kita. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar lagi tentang alat ukur ini dengan ketelitian yang berbeda, yaitu ketelitian 0,02. Oke, kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya, agar pelajaran atau aktivitas kita yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat dan mendapat ridho Tuhan Yang Maha Esa. Doa dipersilahkan. Selesai. Silakan, mungkin ada yang beri masukan. Pak Yunus masih gabung? Pak Yunus sudah meninggal. Itu nunggu Pak Zakarias ini apa ini? Sampai jam berapa? Sampai 10 ya?
Pak Wahyu, Pak Win, Bu Risa, Pak Simon, sampai jam 10 ya.